Wasista berkata, kutuk Pastu telah terucap dan akan berlaku pada waktunya. Wasu yang melahirkannya, sapiku akan hidup lama di dunia dalam kemewahan dan kesenangan duniawi. Tetapi wasu-wasu lain akan terlepas dari kutuk ini segera setelah dilahirkan sebagai manusia. Aku tak bisa menarik kutukanku, tetapi aku bisa melunakkannya. Kemudian Resi Wasita bersemedi, diatur napasnya, ditenangkan pikirannya dan direndahkan amarahnya. Sesungguhnya seorang resi yang sedang bertapa berata memang bisa memperoleh kesaktian untuk mengutuk Pastu, tetapi setiap kali ia menggunakan kesaktiannya untuk melontarkan kutuk Pastu, derajat kesucian yang telah berhasil dicapainya akan berkurang. Para wasu merasa lega karena ada kemungkinan kutukan itu akan dilunakkan. Kemudian pergilah mereka menghadap Dewi Gangga dan memohon, kami datang memujamu, Bathari. Kami mohon sudilah kiranya Bathari menjadi ibu kami. Kami mohon agar Bathari bersedia turun ke Madyapada dan menikah dengan seorang raja kelak. Suatu persatu dari kami akan lahir lewat rahim Paduka, dan segera setelah kami lahir buanglah kami ke dalam sungai agar kami terbebas dari kutuk Pastu. Dewi Gangga mengabulkan permohonan mereka. Ia turun ke bumi di tepi sungai Gangga. Di sana ia bertemu dengan Raja Sentanu yang kemudian menyuntingnya menjadi permaisuri. Kembalilah kisah Dewi Gangga yang meninggalkan Raja Sentanu. Sang Dewi menghilang bersama bayinya yang ke-8 dan tidak pernah muncul kembali. Sejak itu sang raja meninggalkan kesenangan duniawi dan memerintahkan kerajaannya dengan lebih bijaksana serta didasari semangat kerohanian. Pada suatu hari Raja Sentanu berjalan-jalan di tepi sungai Gangga. Ia melamun mengenang saat-saat pertemuannya dengan Dewi Gangga. Sungguh kenangan yang sangat indah, namun meninggalkan kepedihan di hati. Kemudian dia melihat seorang anak-anak laki-laki yang dikelilingi aura kemegahan dan keagungan dari Dewendra, raja dari segala dewa dan Bathara. Anak kecil yang sedang tumbuh menjadi remaja. Anak itu sedang bermain panah. Berkali-kali ia melepas anak panah dari busurnya mengarahkan ke seberang sungai Gangga. Tak terlihat siapa-siapa di dekatnya. Begitu pula di seberang sungai. Raja Sentanu takjub dan terharu melihat ketampanan dan ketangkasan anak itu. Raja mendekati anak itu ingin bertanya kepadanya, tetapi tiba-tiba melihat Dewi Gangga muncul di hadapannya. Dewi Gangga berkata dengan lemah lembut, "Wahai Paduka Raja, ini anak kita yang ke-8. Dia kunamai Dewa Brata atau Bhisma. Ku asuh hingga lahir dan mahir berolah senjata, menguasai ilmu perang dan memiliki kesaktian yang setara dengan kesaktian para Surama. Ia telah mempelajari Weda dan Falsafah Vedanta dari Resi Wasista. Kecuali itu, ia juga menguasai kesenian, kebudayaan, dan lain-lain. Sambutlah anak ini, terimalah dan asuhlah dalam istanamu. Kelak dia akan menjadi ksatria besar, ahli siasat perang dan senopati agung." Dengan hati bahagia Raja Sentanu menyambut putranya dan membawanya ke istana.
anak yang dikelilingi aura keagungan dan menunjukkan watak-watak kesatria sejati itu dinobatkan menjadi putra mahkota. Dewa Brata diangkat sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota yang bertugas mendampingi raja dalam memerintah. Dia pula yang akan mewarisi kerajaan ayahnya kelak setelah ayahnya mundurkan diri dengan bijaksana. 4 tahun berlalu. Pada suatu hari Raja Sentanu berjalan-jalan di tepi sungai Yamuna. Tiba-tiba angin berhembus dan terciumlah olehnya keharuman yang memenuhi udara. Raja mencari sumber keharuman yang suci itu dan melihat seorang gadis cantik jelita secantik bidadari kahyangan duduk melamun di tepi sungai. Sejak Dewi Gangga meninggalkannya, Raja Sentanu selalu berusaha menahan hasrat dan hawa nafsunya dan berusaha hidup dengan sepenuhnya mengutamakan kebajikan. Tetapi kecantikan wajah dan keharuman tubuh gadis itu membuatnya melupakan betapa beratnya. Hatinya bergejolak, dilanjar cinta asmara meluap-luap. Raja Sentanu meminang gadis itu agar mau menjadi permaisuri. Wahai gadis jelita, namamu siapa? Dan dari mana asalmu? Aku terpesona kecantikanmu. Maukah engkau bersunting jadi istriku? Kata Raja Sentanu. Berkatalah sang Juwita, daulat tuanku, nama hamba Setiawati. Hamba seorang penangkap ikan. Ayah hamba kepala kampung nelayan di sini. Hamba persilahkan paduka membicarakan permintaan itu dengan ayah hamba. Semoga dia menyetujuinya.